Menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bicaralah di tengah-tengah kami Tuhan. Bicara pada setiap hati kami Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Murid-Mu Tuhan. Pengikut-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Dari kepala sampai dengan ujung kaki Tuhan. Dengan kuasa-Mu Tuhan. Dengan pengurapan-Mu. Biar Roh Kudus Kau yang tuntun setiap perkataan hamba-Mu ini. Biar sungguh yang keluar dari mulut ini Tuhan. Hanyalah firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Mari siap semua yang siap dengan firman Tuhan katakan. Amin. Shalom. Ada shalom di tempat ini? Amin, haleluya. Thank you Bu Karo dan tim musik semua luar biasa. Terima kasih jemaat yang sudah setia hadir di tempat ini. Siapa yang diberkati Tuhan? Angkat tangan boleh dong. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semua dong. Kita harus bangga menjadi jemaat Tuhan yang setia, amin. Luar biasa. Udah siap? Oh, udah ya. Oke. Jadi hari ini kita masih bahas soal Roma dan aku suka banget dari tadi, memang sesuai nih ya. Jadi aku kasih judul hari ini lah terbukti tahan uji gitu ya. Wah, luar biasa. Coba kita baca dulu ayatnya ya. Kita buka Roma 5 ayat 1 sampai yang 5. Saudara boleh buka Alkitab saudara masing-masing, tapi di depan saya juga sudah masukkan setiap ayatnya, ayat 1 sampai 5 kita akan baca bersama-sama. Sebelum kita baca, saudara, di sini berapa hari ini hujan ya, betul ya? Kebanjiran gak sih kalau di sini? Enggak ya? Enggak. Ada yang rumahnya bocor gak kayak saya? Tadi Tuhan bilang barusan sama saya, bantuan akan segera datang buat saudara. Amin. Di dalam nama Yesus ada persediaan bagi anak Tuhan. Amin. Yang rumahnya bocor, dalam nama Yesus saya doakan mulai tahun depan tidak ada lagi, semua akan diperbaiki, dicukupi sama Tuhan. Amin. Terima dengan iman ya. Oke, udah dapat semua Roma 5? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, apa? Dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ada amin? Ini kalau baca ayat ini, wow gitu ya. Kemarin kalau saya khotbah kemarin tentang iman gitu ya. Bahwa kalau ada iman yang hidup, ada iman yang mati. Maka kita semua pengennya iman yang hidup. Dimana meskipun kita melihat keadaan, seperti Abraham, melihat keadaan tidak mungkin, tapi hatinya memilih untuk tetap percaya. Dan tetap berjalan, dia tetap melangkah, dan dia mendapatkan janji Tuhan. Maka pastinya dalam hidup kita, ada namanya proses. Ternyata iman ini, sekali lagi iman ini bukan sesuatu yang berdasarkan keadaan, melainkan iman justru mampu mengubah keadaan. Kalau perasaan kita dikendalikan, dipengaruhi oleh keadaan, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Tetapi iman ini justru seharusnya iman yang sesungguhnya dalam Kristus tidak tergoncangkan. Justru dia mampu mengubahkan keadaan yang ada dalam kita hadapi hari ini. Maka dikatakan, ayat tadi bilang apa? Kita juga malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Kalau kita tadi, ayat 3 ya. Dalam kesengsaraan kita. Siapa di sini yang pernah mengalami kesengsaraan? Ada, semua. Atau lagi mengalami ini nih, lagi ngalamin gitu ya.
lagi sengsara gitu. Tapi di sini kita bilang kita bermegah, kan nggak mungkin ya. Kita bermegah tuh kayak gimana sih? Berarti, oh saya tahu saya sengsara, tapi saya semangat. Saya tahu ini memang nggak enak, tapi saya mau apa? Dia bilang ada apa? Ada ketekunan. Itu menimbulkan ketekunan. Karena ternyata semakin kita ini, manusia ini kalau nggak punya tekanan dalam hidup, juga bahaya. Pernah lihat orang yang, saya nggak tahu ya, saya dulu pernah mengalami di mana saya ini keluar dari pekerjaan saya, singkat ceritanya. Saya pikir wah akhirnya saya nggak ada kerjaan, handphone saya nggak ada yang nelfonin, nggak ada deadline ya kan, nggak ada orang-orang yang menyebalkan yang harus saya temui. Saya tidur di rumah 1 hari 2 hari, setelah 1 minggu saya mulai mikir ini saya mau ngapain hidup ya kan. Ketika kita nggak ditekan sama keadaan, kita diem-diem nyantai, kita tertekan sendiri dari dalam. Bener. Kita manusia ini hidupnya nggak pernah bisa. Gini ya, kita ini pengen hidup yang stabil, tapi ketika kita merasa stabil, kita bingung, kita merasa nggak bisa nih. Karena manusia ini pada dasarnya diciptakan Tuhan adalah makhluk yang dinamis. Seperti Allah yang selalu bergerak, dia selalu bekerja. Kita pikir Tuhan kita tidur, enggak, dia nggak pernah tidur. Dia selalu bekerja. Masalahnya kita nggak lihat aja. Makanya kita jadi gak percaya, ini Tuhan ada gak sih? Tuhan kerja gak sih? Tuhan mikirin saya gak sih? Dia mikirin, tapi gak kelihatan aja. Makanya dia ciptakan manusia juga sama. Manusia ini sebenarnya gak bisa cuma diem doang. Dia harus bergerak. Harus ada tekanan dalam hidupnya. Karena ini memang di-create manusia ini diciptakan untuk menjadi dampak, untuk membuat sesuatu, untuk punya kuasa. Maka ketika kita di tengah tekanan kita bisa melihat bahwa ada Tuhan di dalam kesesakan kita. Ini akan menimbulkan ketekunan di dalam iman kita. Jadi ketika kita ini bahas soal tahan uji, apa sih yang diuji? Nah ini kasih saya, apa sih yang diuji? Saya sering gitu nih, wah kita harus tahan uji sebagai orang Kristen. Kemudian yang dipuji itu biasanya orang, lihat tuh. Bapak itu lagi ngalamin masalah tapi datang ke gereja dengan penuh senyuman. Wah, hebat nih tahan uji. Wih ini orang hidupnya susah banget. Tapi dia masih bisa ketawa-tawa tiap hari. Apakah itu tahan uji? Saya mikir. Belum tentu sih ya. Bisa jadi ketawanya ini stres ini kan. Bisa ya? Saya pernah loh di rumah ketawa-tawa karena sebenarnya stres awalnya gitu ya. Ketawa-ketawa sendiri gitu, pernah ya? Ngalamin? Gak ada yang kayak saya, gak ada ya? Semua masih normal ya, masih kuat mentalnya ya di sini ya, kalau tanah merah ya. Ya kan senyum-senyum gitu kan, tapi dalam hati sudah dengki gitu kan ya. Wah, siapa yang bersuka cita angkat tangan gitu kan, tapi dalam hati, aduh, kapan saya diberkati Tuhan? Saya pikir gak menentukan ternyata tahan uji ini bukan soal senyuman. Saya rasa lebih baik ada orang yang menangis matanya, tapi hatinya berkata, terima kasih Tuhan. Bukankah itu yang tahan uji? Bukankah Abraham dan Sarah ketika dikatakan, bahkan Sarah dikatakan, kamu akan punya anak, dia tertawa. Seolah-olah seperti meremehkan. Yang muncul di luar seperti tidak percaya. Tapi ternyata di firman dikatakan, Sarah pun percaya juga. Artinya tahan uji ini ternyata bukan soal kita bagaimana terlihat di luar. Tapi apakah hati kita mau berkata saya tetap percaya apapun keadaannya. Meskipun pikiran saya waktu dengar kamu akan diberkati Tuhan. Pastor bisa aja. Rumah saya dari dulu emang udah bocor. Tahun depan bocor juga gak apa-apa. Pikiran kita mungkin berpikir seperti itu. Tapi iman mau menangkap berkata saya mau percaya juga. Sekalipun pikiran saya gak bisa percaya. Walaupun dalam pikiran saya uang dari mana? Tapi itulah iman berkata, meskipun keadaannya sengsara, saya mau bertekun dalam iman. Dan saya akan punya pengharapan ketika saya didapati tahan uji. Ya kan, tahan terhadap apa sih? Kita seringkali berpikir, wah, keadaan. Yes, keadaan. Perkataan orang iya termasuk. Pikiran sendiri juga. Tetapi sekali lagi yang diuji bukan soal seberapa kamu, wah saya ini mau dikatain kayak apa pastor, saya udah gak pernah marah. Loh kenapa? Sudah mati hatinya.
Nah itu bukan iman saudara. Sudah terlalu pahit hatinya. Dikatain, wah jelek lu. Oh saya memang jelek. Wah ternyata kenapa? Sudah terluka terlalu parah dan gak mau sembuh. Ya toh ada orang toh, kalau ditanya, sudah gak punya pengharapan. Dan bukan ini iman. Iman adalah ketika kita mengalami kesengsaraan, tapi kita tahu ini tidak untuk selamanya. Kita masih punya pengharapan. Dan saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu dan teman-teman, seringkali kita berpikir iman itu harus besar, harus kuat. Memang iman itu kuat, tapi Yesus bilang apa? Iman sebesar biji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Pengharapan cuma simpel, pertanyaan hari ini. Masih adakah pengharapan di hatimu? Kalau masih ada, jaga itu baik-baik. Sekecil apapun itu. Itulah imanmu. Dan suatu hari kamu akan lihat bahwa pengharapanmu tidak mengecewakan. Ada amin. Mari kita buka firman yang lain, kita lanjut. Yakobus 1. Yakobus 1 ya. Iya. Ayat 9 sampai, kita baca dari 9 deh, sampai 14 ya. Waktu saya baca soal tahan uji ini, saya searching, saya pelajarin, ada satu kata Yunani yang sama yang dipakai tahan uji yang tadi di Roma 5 dengan di Yakobus ini. Mari kita lihat. Kita mulai dari ayat 9 dulu ya. Saudara baca ayat 9, saya ayat 10 dan seterusnya ya. Jadi saudara ganjil, saya genap. Yang sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. 11. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. 13. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Amin. Sampai di situ aja. Jadi kalau kita lihat di sini Yakobus sedang ngomongin konteksnya, dia bilang keadaan ini sementara. Kamu lihat, dia bilang saudara yang berada dalam keadaan yang kelihatannya rendah akan bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Karena di hadapan Allah semua yang manusia miliki ini gak ada artinya, hanya sementara. Dikatakan orang yang kaya kemungkinan aja kedudukannya akan rendah. Kenapa? Karena dia bisa lenyap seperti bunga. Tapi berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ayat 12. Ya. Nah, kata tahan uji di sini memiliki kata Yunani yang sama dari kata dasar yang sama dengan tahan uji yang tadi. Ia sudah terbukti tahan uji. Apa katanya? Dokimos. Kata dasarnya saya lihat ya. Dokimosnya apa sih? Nah, ternyata ada sebuah cerita menarik dari Dokimos ini. Pada zaman dulu, saudara-saudara, zaman dulu ini kan belum ada bank ya, belum ada bank. Jadi uang kertas juga belum ada. Zaman dulu masih pakai logam, pakai duit logam. Kayak zaman dulu kita pernah lah punya koin-koin receh gitu ya. Mungkin bapak ibu yang lebih senior dari saya tahu gitu ya. Dulu tuh dibikinnya pakai emas, katanya asli gitu kan. Kalau sebelum tahun 90-an. Apalagi 2000 tahun yang lalu masih pakai logam yang asli. Emas asli, berlian asli gitu kan. Silver, perak asli, perunggu asli. Nah, kejadiannya apa? Zaman itu kan gak semua orang punya timbangan, betul ya? Jadi uangnya, bisa aja saudara megang uang 100 rupiah misalnya, tapi timbangannya sebenarnya gak bener. Kebayang ya? Saya mau beli roti, harganya 10 perak. Oh, saya kasih uang 10 perak. Tapi nilai 10 perak ini kalau ditimbang beratnya gak 10. Kenapa? Karena waktu bikin logam,
Ini misalnya besi nih, misalnya perak ya. Perak ini dibakar, dipanasin peraknya dari batu, dicairin, masukin dalam cetakan, jadi bulat. Tapi kan abis itu dia nempel tuh pas kering. Cetakannya harus digosok dulu supaya nggak tajam bener ya. Tapi ternyata pada masa itu ada bukan penjual ya, money changer. Ada orang-orang nakal yang uangnya pas dibikin itu timbangannya nggak utuh bobotnya. Supaya apa? Supaya ada lebihnya. Kebayang ya? Nah, tetapi ternyata ada fakta menarik. Meskipun ada penukar uang yang nakal ini banyak berkeliaran, ada orang-orang yang punya integritas yang bilang bahwa, oh, saya penukar uang tapi saya mau jujur. Apa dia hanya menerima dan memberikan logam yang sesuai dengan bobotnya. Dan orang-orang semacam ini dikatakan dokimos. Ini orang yang bisa dipercaya. Ini orang yang tahan uji. Sekalipun ada kesempatan untuk dia gak jujur, dia tetap jujur. Sekalipun ada orang lain, dia tetap disebutnya, wah dokimos. Ini orang nih disetujui sama semua orang bahwa dia ini dokimos. Apa artinya? Tahan uji. Orang ini tahan uji. Yang keluar dari dia itu tahan uji, dokimos. Maka kalau kita dapatin tahan uji di dalam pencobaan, artinya apa? Iman kita bobotnya sungguh tidak berkurang, betul? Mengalami pencobaan, mengalami kesengsaraan, justru iman kita malah didapati semakin murni. Jadi bagaimana iman yang tahan uji? Kita semua tahu dalam firman sering dibahas bahwa seperti emas yang harus dibakar, yang harus dimurnikan, demikianlah perjalanan hidup kita. Ada amin. Iman pun sama, saudara. Kemarin kita udah bahas saya kemarin khotbah soal iman yang hidup dan iman yang mati. Tapi iman yang hidup pun kalau tidak diuji, tidak terbukti bahwa saudara beriman. Tahu dari mana seorang beriman atau enggak? Perlu digoncangkan hidup. Siapa yang siap hidupnya digoncangkan? Loh, ini serius, saudara. Siapa yang tahu? Ya dong. Siapa yang tahu isi dompet saya berapa? Nah, gak ada yang tahu kan? Tapi kalau dibuka, digoyang-goyangin, ketahuan, bener gak? Kalau bunyinya tring, waduh lagi kere gitu kan ya. Receh isinya gitu kan. Siapa yang tahu harus dibuka, harus digoncangin. Sama gitu kan dengan hidup kita. Iman ini gak akan ketahuan, saudara. Hari ini semua akan terlihat wah luar biasa. Tampan dan cantik semua. Sangat bersuka cita wajahnya di sini semua. Akan ketahuan nanti kalau keluar ada becekan, diserempet gitu kan. Terus kena becekan, nah mulai itu ketahuan. Apa yang keluar dari mulutnya gitu kan. Maka iman pun sama, saudara. Gak bisa. Jadi kalau hidup Anda, kok saya semakin rajin ke gereja, kok saya makin sering tergoncang hidupnya. Iman saya kok makin sering digoncangkan. Tenang, saudara. Memang harus terjadi. Ini yang akan terjadi pada hidup orang Kristen. Lah itu kok yang gak pernah ke gereja, gak goncang-goncang ya. Yang ngapain digoncangin, kata Tuhan saya udah tahu isinya. Ya, betul ya. Karena ketika yang muncul itu iman, di situ kamu didapati tahan uji. Disetujui, wah ini dokimos. Dan gak ada satu hal pun yang bisa menahan lagi kalau Tuhan memberkatin kamu. Gue serius. Terbukti kok. Iblis itu kan pendakwa. Wah itu jangan diberkati, itu Tuhan lihat itu dia gak setia, wah muncul. Tapi begitu diuji, dilemparkannya para pendakwa itu. Ketika saya siapin firman ini, sebenarnya saya lagi ngalamin, lagi sedang, Tuhan lagi menceritakan tentang Musa gitu kan ya awalnya. Jadi saya bingung di mana hubungannya sebenarnya yang Tuhan mau sampaikan hari ini dengan apa yang saya sedang alami gitu ya. Tapi mari kita buka sama-sama ya. Cerita Musa, Keluaran 33. Ternyata setelah saya dapati satu semalam, saya semakin yakin saya harus sampaikan ini. Karena ada suatu hal yang menarik yang saya alami dan ini terjadi di dalam, lihat ya di Keluaran 33 ayat 1 sampai yang ketiga.
Kemudian kita akan lompat ke ayat 15. Kita baca sama-sama ya. 1 dan 2 aja, ayat 3-nya 3 yang pertama aja. Nanti ya kita baca ya. Yang dapat katakan amin. Jadi ceritanya ini Musa lagi ngobrol sama Tuhan ya, karena setelah di padang, ini lagi di perjalanan di padang gurun gitu ya. 1, 2, 3, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, engkau dan bangsa itu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Amin. Jadi ceritanya dia udah keluar dari padang gurun nih. Terus Tuhan bilang, kamu pergi aja ke sana. Saya utus malaikat. Nanti dia akan jalan depan kamu, nuntun kamu, menghabiskan, menghalau semua orang-orang musuh-musuh kamu. Ada firman Tuhan seperti ini. Dan kalau kita tahu ceritanya, singkat cerita, panjang lebar, Oke. 15 bilang apa? Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Menarik sekali. Waktu saya baca ini biasa aja menurut saya. Oh iya. Oh ya, Musa ini hebat ya. Dia bilang dia mau berjalan sama Tuhan. Tapi kemudian ada yang menggelitik hati saya gini. Saya lihat-lihat ketika saya punya masalah dan saya berdoa, doa saya ini jauh dari apa yang Musa katakan kepada Tuhan. Kenapa? Kalau saya jadi Musa, kayaknya saya akan bilang, Tuhan mau kirim malaikat. Oke, amin, jalan. Kenapa? Tuhan kasih solusi kok. Betul ya? Tuhan nawarin solusi gak sih? Musa, ini ceritanya sebenarnya gini. Bangsa Israel ini tegar tengkuk lah kasarnya, bersungut-sungut, menyembah berhala. Akhirnya Tuhan bilang, ini saya gak bisa jalan di tengah-tengah kamu. Nanti kalian pada mati karena saya marah. Karena murka Tuhan. Udah, daripada gitu, saya kasih malaikat aja buat kamu. Nanti malaikat ini jalan depan kamu, nuntun kamu. Masalah-masalahmu diberesin semuanya. Kebutuhanmu dicukupin semuanya. Udah, kamu tenang aja. Tinggal jalan. Terus saya baca ini, saya pikir, bukan ini maunya semua orang Kristen ya? Bukan ini maunya kita ya? Saya bilang dalam doa saya, udah Tuhan, kirim deh, tolong deh gimana caranya, gimana pun saya terima. Kita ditolong melewat perantaraan orang lain aja kita udah suka cita banget kan. Wah, ini jawaban doa kita nih buat Tuhan. Tapi Musa bilang enggak mau. Kalau lu gak ada sama gue gak mau jalan. Di situ saya mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam hati saya. Saya bilang, Tuhan, iman saya ini gak tahan uji ya. Kenapa gak tahan uji? Coba saya ungkapkan dalam kata-kata seperti ini. Waktu saya kecil, saya ingat saya tuh pernah retak tulang di sikut saya. Waktu kecil saya main-main terus terluka. Sebenarnya ini retak, mengalami retak cukup parah. Waktu itu masih kecil, tapi saya nggak ngerti sakit saya kenapa. Yang saya tahu saya kesakitan. Apa yang saya lakukan? Saya nangis dan papa mama saya datang nyamperin saya. Mereka datang, mereka tenangin saya, gimana singkat ceritanya, dan saya tenang dan saya bisa tidur. Di situ yang dapat saya lihat apa? Sebenarnya masalah saya belum selesai. Sakit saya belum hilang. Bahkan retak, saya nggak tahu tentu retak. Tapi karena saya anak kecil, saya nggak ngerti. Yang saya tahu apa? Ada papa mama saya di samping saya. Saya tenang. Saya lihat wajah orang tua saya dan mereka bilang, tenang, besok mama bawa berobat, ini pasti sembuh, tenang aja.
Saya tenang, saya tidur. Apakah masalah saya sudah selesai? Belum. Kenapa? Saya lihat papa saya, mama saya, betul. Dan saya percaya sama mereka. Padahal besoknya dibawalah ke tulang ini, di ronsen, retak dan segala macamnya. 2 minggu nggak bisa begini. Tapi pada saat itu saya mendadak bisa tenang lihat papa mama saya. Kenapa? Saya lihat wajah mereka. Saya lihat mereka hadir dan saya percaya sama mereka. Tapi ketika saya udah dewasa, saya bandingkan, kita ini kan semakin pintar ya, betul ya. Kita jadi tahu apa solusinya dari masalah kita sebenarnya. Tuhan, saya lapar. Kalau saya lapar, saya harus apa? Harus makan. Untuk cari makan gimana? Oh, butuh uang. Maka kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih saya pekerjaan, bukan kasih saya makan. Betul. Waktu saya minta sama mama saya, kalau udah gede sekarang, "Mah lapar." Enggak, saya gak ngomong mama lapar. "Mah, ada masak apa hari ini?" Ya toh langsung taunya apa? Karena kalau mama saya masak, ada makanan. Tahu tuh kecil, waktu masih bayi, anak bayi, dia cuma akan nangis. Waktu mamanya datang, dia akan, anak kecil akan bilang, "Mah masak," gak mungkin. Dia cuma akan nangis. Cuma taunya, oh kalau saya nangis, mama saya datang, makanan akan datang. Dan bukan kebetulan, menurut saya, kita orang Kristen, punya Tuhan, yang bukan orang asing buat kita. Kita panggil dia Bapa. Bukankah seharusnya? Kalau kita lihat wajah dia, kalau kita tahu dia hadir dalam hidup kita, ada masalah apapun kita tenang. Tapi karena begitu cerdasnya kita, sudah dewasa dalam hidup, yang kita cari solusi. Bukan lagi Bapak kita yang kita cari, tapi solusinya. Saya bilang, Tuhan, saya ini kebalik sama Musa. Waktu saya datang doa, saya gak lagi cari wajah Tuhan. Saya gak lagi cari pribadinya, saya gak lagi nunggu suara Tuhan. Saya langsung bilang, Tuhan, saya butuh solusi. Saya butuh ini, butuh ini, butuh itu. Seolah saya kayak mau minta, Tuhan udah malaikat lu aja kirim, beresin masalah gue. Haleluya, selesai. Dan saya sadari, muncul dari doa-doa yang seperti ini, sesungguhnya iman saya mulai mengecil dan redup. Saya gak lagi tahan uji. Berapa banyak dari kita ikut Tuhan. Ini termasuk saya, saudara. Dan kita harus akui, kesengsaraan gak bikin saya nambah tekun. Ya tekun berdoa, tapi imannya mulai melemah. Dari doanya, Tuhan, aku percaya, ngucap syukur. Lama-lama, Tuhan mana Tuhan? Udah Tuhan, pokoknya beresin. Pokoknya gimana caranya saya gak tahu, dalam nama Yesus beres. Ini kan sebenarnya Tuhan tawarin sama Musa kan. Betapa luar biasa Tuhan nawarin sama Musa, udah. Saya kasih solusi, beres semua masalah. Loh, kalau saya yakin kalau Musa bilang amin, gak perlu tuh ada 12 mengintai tuh. Gak perlu tuh mereka muter-muter 40 tahun. Langsung beres masalahnya. Gak usah perang. Dibilangnya apa, orang Amori, orang Filis semua dibabisin sama malaikat. Udah beres. Tapi Musa tahu, gak ada artinya semuanya. Tanah perjanjian itu gak ada artinya kalau dia duduki, tapi gak ada Tuhan bersama dengan dia. Dalam bahasa aslinya, kata engkau sendiri ini, ya ini baca saya gak ngerti lagi Ibraninya. Tapi definisinya saya baca, 5 pertama ini dikatakan adalah wajah. Face, wajah. Dia bilang gini, kalau gak lu sendiri, dia bilang, kalau gue gak lihat muka lu, gue gak tenang. Kalau gue gak lihat wajah lu, gue gak mau jalan. Maka gue bilang kan, ku cari wajahmu. Sebenarnya dari sini ternyata semakin mantap. Kenapa? Kita harusnya ketika datang sama Tuhan kita cari wajahnya. Seperti saya tadi bilang waktu saya masih kecil, saya cuma cari wajah papa saya cari wajah mama saya. Walaupun masalahnya belum selesai, sakit saya gak hilang, saya merasa tahu saya aman ketika saya lihat wajahnya. Apalagi kita dengan Tuhan harusnya. Seringkali
kita gak pernah bisa tidur nyenyak kalau masalah kita belum selesai. Tapi bukankah seharusnya iman Kristen kita, meskipun masalahnya belum selesai, tapi kalau saya sudah pandang wajahnya, semua terasa damai. Karena saya tahu Dia gak akan biarkan saya hancur. Dia gak akan biarkan saya jatuh tergeletak. Dia gak akan biarkan saya sendirian. Dia Allah yang baik. Dia Bapa bagi saya. Dia yang berkata, masakan Bapa di dunia saja tahu pemberian yang baik. Kalau anaknya minta roti masih dikasih ular, apalagi Bapamu yang di surga. Sesungguhnya kita orang Kristen, saya bilang cuma ada satu yang membedakan kita sama orang-orang lain. Tuhan kita itu bukan orang asing. Tuhan kita itu Bapa bagi kita. Yang ketika kita lihat wajahnya, kita tahu Dia pasti tolong kita. Ada amin, saudara. Saya waktu ngerenungin ini, saya iya ya, kapan saya doa cuma cari wajah Tuhan aja? Kapan saya ibadah cuma butuh Tuhan? Pokoknya kalau saya rasain kasih-Mu, saya rasain hadirat-Mu, itu udah cukup. Kenapa? Karena saya tahu saya aman, saya tahu saya masih bisa berharap, saya tahu saya masih punya pengharapan di saat gak ada yang bisa saya pegang di dunia ini. Dan itu cukup. Karena kalau saya tunggu masalah saya selesai, kalau saya tunggu sakit hati saya berdamai sampai 100%, kapan? Mau 1 tahun kurang tidur terus. Mau tiap makan rasanya gak enak, padahal makanannya enak. Katanya masakan istri di rumah kurang enak gitu, saya gak tahu ya. Kalau lagi banyak masalah gitu, kalau kurang duit katanya. Kalau saya mengalaminya itu, kalau lagi banyak masalah, saya makan yang enak pun rasanya gak kenyang gitu ya. Padahal kita punya Tuhan. Kalau kita kasih pengharapan, kita taruh sama Dia, kita cari wajahnya setiap hari, kita akan tahu kok kita jalan gak sendirian. Kenapa kita harus kasih beban dalam hidup kita yang gak harus kita tanggung sendirian? Akhirnya makan gak nikmat, tidur gak nyenyak, mudah emosi, mudah tersinggung. Padahal hari-hari menunggu masalah itu selesai, Tuhan lagi bekerja. Kita bisa terus saling memberkati satu sama lain. Yang tadinya bisa kasih senyuman yang terbaik, bisa kasih ucapan berkat. Karena kepikiran, malah jadi menyinggung orang. Padahal Tuhan bekerja loh, meskipun kita gak lihat loh. Kita yang sering kali justru cuma merasa aja kayak Tuhan gak tolong. Tapi saya gak bisa lihat wajah Tuhan, Pastor. Kalau tutup mata cuma gelap aja. Ya siapa yang tutup mata tiba-tiba terang gitu kan ya. Mungkin bisa. Kalau Anda sedang mengalami sesuatu bisa. Saya melihat di bawah Tuhan, melihat masuk dimensinya Tuhan, bisa. Tapi semua kalau tutup mata, di awalnya juga gelap semua. Sama kok. Saya juga lagi khotbah di sini, saya gak lihat ada Yesus di samping saya, enggak, secara mata saya. Tapi saya tahu dengan iman saya. Terus gimana dong caranya kalau saya udah doa, gak lihat, saya udah puasa, saya udah semuanya tapi gak merasakan mana nih Tuhan. Saya katanya mau lihat kayak Musa saya. Tuhan bilang apa gini? Musa bilang gini, tetapi coba perlihatkan kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tapi Tuhan jawabnya apa? Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu. Dia bilang, aku akan lewatin nih diriku. Tapi dia bilang kegemilangan. Kegemilangan itu apa sih? Ada yang ngerti gak saudara? Kegemilangan itu apa? Aneh ya, kegemilangan ya. Kan mintanya kemuliaan. Nah ternyata dari bahasa aslinya kegemilangan ini, dari kata taub. Taub artinya apa? Good.
Goodness, kebaikan Tuhan. Ketika kita bilang, Tuhan aku mau lihat Engkau Tuhan, kasih lihat kemuliaan-Mu. Tuhan bilang, aku akan lewatkan kegembiraan-Ku. Aku akan lewatkan kebaikan-Ku depan. Kalau kamu lihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu, itu wajahnya, itu pribadinya. Siapa di sini merasakan kebaikan Tuhan hari ini? Yang pernah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Kamu bisa lihat kebaikan Tuhan di lihat orang lain. Makanya kesaksian itu penting. Kalau saya lihat ada kebaikan Tuhan dalam orang lain, saya lihat seperti saya sedang bertemu dengan pribadi Tuhan. Karena pribadinya itu kebaikan. Dia baik adanya. Masalah kita percaya atau enggak? Kalau kamu masih rasakan kebaikan Tuhan hari ini, jalan terus saudara. Berharap terus. Kebaikan nih. Padahal kalau Musa bilang minta kemuliaannya, harusnya kita melihat tanda-tanda, bener? Tuhan bilang, aku akan kasih, kamu akan lihat kebaikanku dan kebaikanku. Aku akan penuhi hidupmu dengan kebaikan. Serius. Karena itu pribadinya. Karena saya sering dulu dibilang, karena saya sering gitu bilang, wah Tuhan ini baik, Tuhan baik, saya lihat. Tapi itu kan hadiratnya juga. Hadirat Tuhan itu bukan cuma sekedar yang kita rasakan, kita rasa-rasa. Bukan hanya soal, oh saya dapat suara Tuhan, yes itu bagus. Tapi yang paling sederhana aja saudara, kalau saudara masih lihat ada kebaikan Tuhan dalam hidup saudara, Tuhan masih beserta dengan kamu. Dan masih ada pengharapan bagi orang-orang yang percaya. Khotbah hari ini saya tutup sebentar lagi. Boleh pemusik naik ke atas. Saya tutup dengan kalimat begini, saya bikin. Tuhan kita bukan orang asing. Dia Bapa buat kita. Amin. Waktu kita lihat wajahnya, kita seharusnya damai. Siapa yang kalau lihat wajah papanya di rumah gak damai? Pasti punya masalah. Itu aja udah simple, betul ya? Kalau punya masalah ya jelas gak damai. Buat salah ya jelas gak damai. Tapi kalau kita punya masalah dengan Bapa kita yang di surga, kita bisa selesaikan kapanpun kita mau. Karena dia mau selesaikan masalahnya dengan kamu. Sampai kamu lihat wajahnya dan kamu damai. Tapi toh masalah-masalah kamu sama Bapa kamu. Kalau kamu ngalamin masalah sama orang lain, kamu akan cari pertolongannya siapa sih? Keluarga kamu kan? Dan ini gak dimiliki sama orang-orang yang gak ke gereja. Karena bagi mereka Tuhan mereka itu terlalu besar dan asing. Tapi bagi kita orang Kristen, Tuhan kita memang teramat besar, tapi dia juga teramat dekat dengan kita. Dia Bapa, bukan orang lain. Kita akan merasa aman kalau kita tahu dia hadir. Lewat mana paling simpel tadi? Lewat kebaikannya. Asal ada kebaikannya, dia hadir dalam hidup kita. Dan pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Dalam segala keadaan iman kita akan bertahan karena kita tahu Tuhan bersama kita. Dan kita tahu juga bukan kita, tapi karena kita tahu dia ada bagi kita. Artinya apa? Bukan soal kita ini baik atau enggak di hadapan Tuhan. Bukan soal kita udah siap atau belum. Bukan soal kita sudah dewasa atau belum. Ini semua kenapa? Karena penyertaannya terlalu sempurna buat kita. Dia cuma minta kita, mau gak jalan sama aku? Mau gak percaya bahwa aku hadir dalam hidupmu? Bahwa aku gak pernah ninggalin kamu? Makanya kalau kita mencoba tahan uji dengan kekuatan kita gak akan mampu. Kita pikir, oh untuk tahan uji saya harus terus tersenyum di depan orang-orang. Saya harus jadi orang yang palsu. Saya mau bilang hari ini, Tuhan gak menginginkan itu di gereja. Cari wajahnya. Kalau kamu memang butuh dia, cari wajahnya. Kamu akan lihat kebaikannya memenuhi hidup. Siapa yang hari ini mau hidup dipenuhi dengan kebaikan Tuhan? Yuk kita undang saudara bangkit berdiri. Kita mau cari wajahnya hari ini. Karena kalau solusi semua orang dunia juga cari solusinya. Tapi mari kita pandang wajahnya.
Mungkin sakit hati kita belum selesai, belum beres. Mungkin masalah kita belum beres. Tapi yuk kita angkat iman kita. Kita mau bilang kalau aku udah pandang wajah-Mu Tuhan. Aku tahu Engkau jalan sama aku. Aku tahu aku gak akan dibiarkan kekurangan terus. Aku tahu Tuhan, Kau gak akan biarkan aku berhutang Tuhan. Itu janji-Mu Tuhan. Aku tahu Tuhan, kalaupun ini masih ada sakit di dalam tubuhku Tuhan. Tapi aku mau pandang wajah-Mu. Dan aku tahu, aku aman. Aku aman bersama-Mu Tuhan. Di hati kami Tuhan. Kami mau lihat Tuhan. Oh, show me your face Lord. Tunjukkan wajah-Mu kepada kami Tuhan. Seperti Kau berfirman, Kau menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan kebaikan-Mu Tuhan. Buka mata iman dan mata hati kami untuk melihat bahwa sesungguhnya hidup kami telah penuh dengan kebaikan-Mu. Dan kami boleh terus berharap di dalam Engkau. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan Kami aman penuhi dekat hidup. Your goodness. Buat kami bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Buat kami bisa menikmati Engkau Bapa. Kami memerlukan Engkau. Kebaikan-Mu Tuhan Yes, penuhi selamanya dalam hidup kami. hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan terus Your kami nikmati goodness is Bapa. running after me. Kebaikan-Mu Tuhan penuhi hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan penuhi hidupku. Haleluya Yesus. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Kebaikan-Mu Tuhan penuhi hidup. Angkat kedua tanganmu saudara. Tuhan mau melimpahi engkau dengan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kebaikan yang akan memenuhi hidupmu. Sampai yang kau lihat masalahmu menjadi sangat kecil. Yes. Masalahmu yang tadinya besar itu tidak lagi ada apa-apanya. Amin. Karena kebaikannya memenuhi Yes, engkau. kebaikan. Kebaikannya lebih besar, jauh melebihi Amin. apapun. Amin. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Kebaikan terus kami menikmati. Your goodness is running Yes, after me. Yes, kebaikan-Mu Tuhan penuhi. Yes. Haleluya. Thank you. Sungguh Terima kasih. Tuhan menyinari engkau dengan wajah. Yes. Dia memberkati hidupmu. Amin. Dia melimpahi engkau dengan kebaikan. Yes, Lord. Kau akan Yes, temui di Lord. setiap langkahmu Yes. bahwa aku baik dan setia. Aku Allah yang baik, yang adil. Amin. Amin. Aku yang menjamin hidup. Yes, Lord. Terima kasih. Kau bertanya apa jaminan hidup? Aku bilang, aku penjamin hidupmu kata Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Tuhan, Terima kasih. ampuni Yesus. kami yang sering meragukan Engkau. Ya Tuhan. Hari ini kau berkata kami mau pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah.
Aku mau melupakan apa yang di belakang. Yes. Dan aku mau terus berlari. Aku mau terus berjalan dan berlari. Dan aku akan menangkan pertandingan iman ini. Amin. 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 Karena aku tahu Kau menyediakan yang baik di depan. Yes. Thank you, Lord. Thank you. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. Yes. Sepanjang hidupku Kau setia. Hidupku Kau setia. Yes. Of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing Of the goodness of God. All my life have been faithful. All my life you have been so good. Every breath I am able, I will sing Of the goodness of God. Di sini ada yang sedang sakit, mengalami sakit di area pinggangnya dan ke bawah. Kalau engkau orangnya, angkat imanmu. Tuhan berkata, engkau akan berjalan di dalam nama Yesus. Kau sembuh dan berjalanlah, bekerjalah dengan normal. Kau yang ada sakit di bawah pangkal lehermu, di daerah pundakmu, Tuhan berkata ada kesembuhan bagimu hari ini. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Lepaskan kesembuhan. Kau ada yang segera bergumul di tengah pekerjaanmu, dan kau gak lihat jalan keluar. Tuhan berkata, I'm the way, the truth and life. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa berjalan melalui aku, kau akan lihat satu titik terang. Tuhan bilang, kau lihat satu titik terang. Aku ada bersamamu. Pergumulanmu tidaklah sia-sia. Berharaplah kepadaku. Bangkitkan iman. Aku ada bagimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you, Lord. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Thank you Pastor Joe. Supaya tahu masakan istrinya enak, nikah dong Pastor. Haleluya. Semua kita diberkati. Ya, jadi kalau kita ada dalam titik nyaman itu nggak baik ya. Cuman kita suka bilang, Tuhan jangan goncang terus dong gitu ya. Kasih pur Tuhan gitu ya. Sama, kita semua sama. Apalagi saya suka gitu kok. Kasih pur dong Tuhan. Jangan terus gini dong gitu ya. Jadi ada teman saya bilang begini. Lu tahu nggak bikin teh manis? Nih anak kecil juga tahu, saya bilang gitu. Lah kalau untuk bikin teh manis itu kan kita gelas ya. Kita kasih teh celup itu ya. Terus kita kasih gula. Namanya teh manis itu gulanya didiemin apa diaduk? Nah ketika diaduk, nah begitulah. Supaya hidup kita manis, Tuhan harus aduk hidup kita. Setuju nggak? Kalau gula nggak diaduk, bukan teh manis.
tubruk. Haleluya. Thank you Pastor Joe. Saya dapat hikmat bahwa ya percaya kita memang harus naik terus ya. Percaya yang kayak apa gitu ya. Karena masalah nggak bisa tidur. Karena masalah makanan enak jadi ngehambar. Wow. Enggak ya. Jemaat JKI Providensia adalah jemaat yang mau terus diproses. Sampai akhirnya Tuhan bilang, aku suka jemaat JKI Providensia. Haleluya. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Terus bersama dengan Tuhan. Gak usah takut, jatuh pasti bangun lagi. Jatuh gak ke atas kok, di bawah. Haleluya. Nikmati terus proses hidup kita bersama dengan Tuhan. Tapi pastikan kita punya komunitas di mana kita boleh saling mendukung. Jangan cari komunitas yang bukan dengan anak-anak Tuhan. Ini penting sekali. Ini penting sekali ya. Penting sekali. Ya, saya punya banyak orang-orang yang dari golongan macam-macam ya. Tapi kalau sekarang saya mau bilang, saya lebih suka dengan orang-orang yang sederhana, yang bisa diajak ngobrol daripada yang orang pinter, kepinteran. Dia semua udah tahu, susah, ya, nggak nyambung ngomongnya, ya, gitu ya. Jadi memang yang paling penting itu adalah hati kita diisi oleh apa? Diisi oleh sakit hati, silahkan kau kepahitan terus, ya. Diisi oleh ambisi nggak salah sih, tapi semuanya harus seperti yang Tuhan mau, oke? Thank you Pastor Joe, kita akan deklarasi firman untuk persembahan kita. Ada di sini kotak, ada juga kotak persembahan. Oke, kita akan deklarasi. Silahkan Anthony, deklarasi keuangan. Oke, kita katakan sama-sama 3, 2, 1. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya bawa persembahan dan perpuluhan di hadapanmu. Saya percaya Engkau akan membuka pintu keuangan sorga turun dalam hidup saya dan keluarga saya. Mematahkan setiap kutuk kemiskinan dan mengusir semua belalang dalam hidup saya. Memberkati setiap pekerjaan yang saya kerjakan dan membawa saya masuk dalam promosi demi promosi. 10% yang saya kembalikan menguduskan 90 yang saya miliki. Sehingga apa yang tadinya tidak cukup dengan 100%, sekarang dengan 90% saya lebih dari cukup. Kemiskinan, kekurangan, hutang dan pengangguran tidak boleh ada dalam hidup saya. Saya adalah anak-anak Bapa, pewaris kerajaan sorga. Saya diberkati untuk memberkati, menjadi bendahara yang dipercaya Tuhan. Saya akan mengandalkan Tuhan untuk keperluan saya dengan caranya, bukan dengan cara berhutang. Saya deklarasikan terobosan keuangan dalam hidup saya, keluarga dan keturunan saya. Amin, amin, amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bagimu Tuhan.
1 minggu ke depan di bawah setiap hari Senin sampai Jumat ada bimbel, ada PAUD. Kemudian hari Rabu ada komsel, komunitas kasih, ada di bawah. Kita mulai selalu jam 7. Mana orang komsel? Nah, yang kenceng dong. Ada orang komsel. Kemudian hari Sabtu dimulai dari jam 2 siang ya, itu ada pendaftaran. Mulai ibadahnya jam 4. Ada juga komsel anak youth ya. Dan dilanjutkan oleh youthnya sendiri jam setengah 7 malam. Oke, anak youth. Apakah ada hari ini yang baru? Gak ada ya, semuanya jemaat yang setia. Tetaplah setia karena upahmu besar di sorga. Tetaplah setia ya. Berdoa sama-sama di rumah, bangku-bangku itu yang disusun boleh diturunin dan diduduki oleh jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Ada pengumuman, silahkan Ibu Bendahara. Oh, katanya suaranya serak. Jadi saya wakilin ya Bu ya. Oke. Jadi kemarin kan udah diumumin ya. Ini gak enak nih ngomong soal uang nih, gak enak nih. Tapi ya kita kan butuh ya untuk Natal loh. Ada 220 kotak, ada kabar baiknya sih, ada yang mau. Tapi kita belum sama sekali ada pemasukan. Ya, belum ada yang kasih. Hubungin Ibu Justin bilang, "Bu, saya mau kasih sekian." Ya, saya nanti mau cicil. Jadi kami berharap panitia Natal, ketua panitianya ada di bawah, Pak Lukas. Itu dia. Seharusnya dia yang ngomong nih, silakan. Kamu yang ngomong. Kalau soal uang deh Bu Karo melulu ya. Wah, dia yang ngomong, anak muda. Shalom saudara. Aduh agak deg-degan ya. Saudara saya ya hari mungkin udah sebulan 2 bulan belakangan ini kita buka taruh kotak persembahan, bukan cuma persembahan biasa, tapi juga untuk persembahan untuk Natal. Saudara saya percaya saya percaya ini bukan cuma sebuah persembahan yang setiap hari ibadah kita beri. Tapi dari saya pribadi saya percaya setiap kali misalnya saudara taruh berapapun yang saudara taruh di sini, saya percaya bukan manusia yang melihat, tapi saya percaya Tuhan yang melihatnya saudara. Dan saya percaya ini acara kita bersama-sama, ini Natal kita bersama-sama sebagai satu keluarga JKI Providensia. Dan saya percaya ketika saudara tabur, saudara taruh persembahan saudara di sini, buat saya pribadi saudara seperti bukan cuman kami dari para panitia yang mengerjakan Natal ini. Tapi ada taburan dari saudara, ada bagian dari saudara juga yang Bapak Ibu yang ikut ambil bagian dalam membuat Natal ini untuk bisa terjadi. Dan buat saya ketika saudara Bapak Ibu bisa bisa taruh persembahan, bisa taruh sebagai persembahan saudara untuk Natal ini, buat saya pribadi saya bersyukur banget kalau Bapak Ibu punya. Buat saya pribadi saya sangat senang dan saya bersyukur. Dan saya juga bahagia ngelihat Bapak Ibu juga punya hati. Bapak Ibu juga punya sebuah kerinduan untuk bisa ikut ambil bagian di Natal ini. Mungkin pekerjaan Bapak Ibu gak kelihatan. Mungkin Bapak Ibu juga hari-hari cuma datang, cuma ikut nikmatin ibadah. Tapi percayalah ketika Bapak Ibu, wah dia juga semangat. Thank you. Tapi saya percaya ketika Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu tabur, apa yang Bapak Ibu taruh di kotak ini, itu juga ambil sebuah bagian pekerjaan di Natal kita, Bapak Ibu. Dan saya percaya ketika nanti Natal tanggal 18 Desember ketika kita rayakan, ini bukan dari panitia doang, tapi ini acara kita bersama. Ini acara kita satu keluarga, kita akan nikmati sama-sama, kita sembah Tuhan sama-sama, kita rayakan Natal sama-sama sebagai satu keluarga saudara. So sekali lagi kalau emang saudara digerakkan untuk taruh, digerakkan untuk nabur, silakan tabur. Saya percaya Tuhan akan membalas ya saudara berapapun itu. Amin, amin. Thank you. Thank you Lukas. Tahun ini Lukas ketua panitia Natal. Oke? Sengaja kita ambil dari anak-anak youth ya. Sekali lagi yang mau silahkan hubungin Ibu Bendahara dengan hati yang ikhlas tentunya. Oke, kita bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita.
sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Oh ya, yang untuk mau datang di Natal, oh iya, Pastor Joe, I forget. Doa berkat, Pastor Joe. Come here, Pastor Joe. Come closer with me. Nanti turun ke bawah. Untuk Natal kita memang tetap seperti tahun yang lalu, tapi mungkin ada saudara yang mau ajak handai tolannya daftar ke bawah ke Civina ya. Karena tetap kita akan ini udah PPKM lagi loh. Udah PPKM lagi. Jadi kita tetap harus atur nanti ini. Tetap kita nggak ngundang secara yang kayak dulu sebelum Covid. Oke? Ya. Kita akan terima berkat. Tadi saya kira udah diselesain sama ibu. Gak apa. Yuk semua jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, angkat hatimu kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa lepaskan berkat Tuhan ke atas jemaatmu Tuhan. Berkat yang sama Tuhan, yang diterima oleh Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan. Itu juga berkat yang sama Tuhan, yang diterima oleh umatmu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau berikan mereka Tuhan kemampuan untuk mengelola talenta, harta, kebaikan, dan semua yang tak kau berikan kepada mereka Tuhan dengan baik. Kau berkati keluar masuk mereka Tuhan. Kau berkati keluarga mereka, anak cucu mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan pekerjaan mereka, studi mereka, pelayanan mereka. Kau berkati semua Tuhan. Tuhan, ini umat-Mu Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk setia di dalam Engkau Tuhan. Bangkitkan iman-Mu. Hikmat marifat Tuhan menyertai Engkau. Dan kasih karunia Allah terus beserta dengan Engkau sepanjang masa. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin.